Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita melanjutkan ngaji kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh ulama terkenal Indonesia dan dikenal di dunia, yaitu Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Mari kita lanjutkan. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabima bi ulumiyya fi darain. Kita bersyukur dulu, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersalawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Diriwayatkan oleh Uwais Al-Qarni annahu qol, beliau berkata, marartu fi ba'di siyahati bi rahib. Pada saat tertentu Uwais Al-Qarni lewat di satu pantai yang bertemu dengan rahib, pendeta. Fakultu ya rahib ma awwal daratan barqa hal murid. Wahai rahib, derajat apa yang paling awal yang bisa dicapai seorang murid? Ya, artinya kita itu kan muridin. Kita itu semua itu murid yang menuju Allah. Ya, suluh ilallah dalam arti umum. Dalam arti murid khusus, ya muridnya antara guru murid dalam sebuah thariqah. Ya, kira-kira gitulah. Atau suluk dalam arti suluk ikut thariqah dalam arti khusus. Maka dengan demikian qala rahib berkata, raddul mudalimi wa hiffatud dhahri minat tabi'ati, yaitu melawan kezaliman dan meringankan punggung dari berbagai tanggung jawab seseorang. Itu adalah murid yang bagus. Artinya orang yang suluk ilallah, artinya berjalan pada Allah, akan dilihat kepada dia melawan kezaliman dan meringankan punggung dari tanggung jawab seseorang yang kesulitan. Fa innahu la yas'adul lil 'abdi 'amalun wa 'alaihi tabi'atun aw madlamatun. Karena sesungguhnya tidak akan meningkat amal seseorang sementara ia mempunyai tanggung jawab atau mempunyai perbuatan yang menzalimi orang. Ini bukan afdalul murid. Orang yang sukanya menghujat orang yang sukanya mencari kesalahan orang yang sukanya menjelek-jelekan orang, itu bukan afdalul murid, bukan murid yang baik. Ya, dan ini yang tidak bisa diangkat derajatnya oleh Allah. Ya. Karena dikatakan tadi, yaitu awal darajah. Derajat seseorang itu akan dilihat apakah dia suka membantu orang, atau sebaliknya suka menjelek-jelekan orang. Itu dilihat dari situ saja, bisa dilihat. Ya. Jadi itu Bapak sekalian menurut rahib tadi yang ditemui oleh Uwais Al-Qarni. Dijawab bagus, yaitu jangan menzalimi, ringankan kesalahan orang lain. Sebaliknya kamu, ya, kalau orang itu sebaliknya, maka itu adalah orang yang jelek, orang yang tidak awwal darajah, bukan yang akan sulit diangkat derajatnya. Kita teruskan. Wa maqalatut tsani, dan maqalah kedua, ya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan begini, alaikum bi mujalasatil ulama. Wahai, hendaklah kalian senang, cinta, membiasakan mujalasah al ulama, duduk bersama ulama. Duduk itu ya taklim, duduk itu bisa
tata kalam, bisa berbicara, sowan, mohon ridho, mohon doa misalkan. Itu cara orang mewujudkan, kata Nabi itu adalah duduk bersama ulama. Ini ciri orang baik. Aul mu'allimin, atau dengan ilmu-ilmunya. Ya, astagfirullahaladzim, saya tidak dalam rangka menilai saya sendiri. Kita ini kan taklim, kita saling taklim. Ini contoh dari mujalasatul ulama pada pagi hari dan minimal 3 minggu sekali ini. Amin ya rabbal alamin. Bidzatillahi ta'ala musibina fil aqwalihim wa af'alihim. Dengan cara itulah kita akan mendapatkan Bestima'i kalamin wa hukmah. Kita akan mendapatkan beberapa perkataan para ulama kita, para syekh, guru-guru kita, dan al-hukama, dan orang-orang yang ahli hikmah. Ya, ini sangat bagus. Ya, ini semua yaitu mereka mengetahui zat Allah, dan mereka yang dengan kebenaran dalam ucapan tindakannya. Ya, karena orang-orang seperti itu adalah musibina fil aqwalihim wa af'alihim. Perkataannya benar, perbuatannya juga benar. Itu dinamakan ulama-ulama itu. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbul mayyitu binuril hikmah. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menghidupkan hati yang mati dengan cahaya hikmah. Jadi kalau hati kita kelam, ketemu kiai, ketemu ulama, mohon doa, itu sudah langsung menyinari jiwa kita. Disebutkan, ya, Allah akan menghidupkan kembali orang yang hatinya mati. Ya, yuhyil qalbil mayyita, setelah hatinya mati ketemu ulama, binurul hikmah, dengan ilmu-ilmu, cahaya-cahaya hikmah dari gurunya itu. Ya, ilmi nafi, ini disebutkan dengan ini, artinya adalah karena gurunya mempunyai ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Kama yuhyil ardil maitata bima ilmator, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan hadirnya hujan. Coba Bapak Ibu sekalian, sudah lama kekeringan, kemarau, tahu-tahu ada hujan, pohon kan tumbuh, mulai tumbuh. Nah, ketemu kiai, ketemu ulama juga begitu Bapak sekalian. Hati menjadi tenang. Masalah yang begitu berat menjadi ringan. Ya, begitu ruwet terurai. Nah, itu adalah perintah Rasulullah. Jadi kalau kita sedang ada masalah, mujalasatul ulama, duduklah, datanglah bersama ulama. Moga-moga itu menjadi kebiasaan kita. Wa fi riwayatil Tabrani, diriwayat dalam hadis yang lain Imam Tabrani, an Abi Hanifah, dari Abu Hanifah mengatakan begini, Rasulullah SAW bersabda, jalisul kubro'a wasailul ulama wa khalitul hukama. Wahai kita semua, jalisul kubro'a, duduklah kalian dengan para pembesar-pembesar ilmu, orang ahli ilmu, ya. Wasailul ulama, dan Anda sebaiknya bertanya kepada ulama. Wa khalitul hukama, dan kalian hendaklah duduk dengan orang-orang yang ahli spiritual, ahli hikmah, ahli-ahli orang yang bijak. Ini hadis dari mirip dengan tadi, tapi ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Abu Hanifah. Di riwayat lain juga disebutkan jalisil ulama wa sahibul hukama wa khalitul kubro'a. Ini mirip-mirip, tapi yang merawikan sahabat yang lain. Jalisul ulama, duduklah dengan ulama, wa sahibul hukama, dan duduklah kepada orang-orang yang ahli bijak, ahli spiritual, ilmu-ilmu batin, wa khalitul kubarok, dan bergaullah kepada orang yang mempunyai ilmu-ilmu. Nah, oleh Syekh Imam Nawawi Al-Bantani kemudian beliau menyebutkan
Ayu fa innal salatu aksamin. Dengan demikian ulama itu ada 3 menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama, al ulama'u bi ahkamillahi ta'ala wa hum ashabul fatwa. Ulama yang menguasai hukum-hukum Allah, mereka adalah para pemegang fatwa. Kira-kira ilmu kiai syariat lah Bapak sekalian. Kan Bapak banyak kan yang ahli syariat. Ya, dia ahli hukum, kitab-kitab cara pengambilan hukum, istimbatnya, kemudian manhajnya dalam mengambil hukum, pinter. Biasanya yang banyak di apa itu basul membahas di dalam NU itu apa? Basul Masail. Ya, itu biasanya orang-orang di situ. Oke. Yang kedua, wal ulama'u bidzatillahi faqat wa hum hukama. Dan yang kedua adalah ulama yang ahli makrifat bidzatillah, yang ahli makrifat. Artinya ulama-ulama thariqah, ulama-ulama spiritual. Ya, faqat hum wal hukama. Mereka adalah para hukama yang ahli bijak. Fa fi mutakhalatin tadhim lil akhlaqi. Kalau orang kita ketemu dengan tadi ya, kalau yang pertama kita akan mendapatkan hukum ini boleh tidak boleh. Tapi kalau ketemu dengan orang yang ahli spiritual, maka kita akan lil akhlaqi, dari memperbaiki akhlak kita, li'annahum asraqata qulubihim. Dengan demikian kita akan menyinari akhlak qulubuhum, artinya hati kita, bimakrifatillah, dengan makrifatullah. Wa asraqat asraruhum bi anwar jalalillah, ya, dan mendapatkan sir rahasia karena mereka memancarkan cahaya-cahaya keagungan Allah. Jadi makrifat, kalau mau makrifat, carilah guru thariqah, guru-guru yang berbasis pada ilmu spiritual, ilmu thariqah. Tapi kalau minta fatwa, carilah di MUI atau kiai-kiai yang ahli hukum. Nah, itu Bapak sekalian. Udah dibagi-bagi seperti itu. Tapi kalau syariat, thariqah, makrifat, hakikat, maka masuklah ke thariqah. Itu akan dibimbing untuk bisa ma'rifatullah sampai hakikat. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi ada tempatnya. Yang ketiga, al ulama'u bil qismaini wa humul kubarah. Ulama dengan kedua macam tersebut, mereka adalah al kubarah, pembesar ulama. Ada juga yang ketiga, ada yang ulama ahli fatwanya juga hebat, sekaligus dia juga pengamal thariqah. Karena tidak semuanya ulama syariat menjalani thariqah. Tapi ada ulama yang dua-duanya, ilmu syariatnya kuat, tapi ilmu hakikatnya, ilmu makrifatnya kuat. Karena orang yang ketiga ini adalah as-syari'atu bilal hakikat, itu adalah adilah. Jadi seorang guru kalau syariatnya nggak kuat, kalau syariatnya kuat tapi tidak kuat di bidang makrifat, maka dia adilah, kurang tajam, kurang arah. Ya. Sebaliknya kalau al-haqiqatu bila syariah batilah. Kalau orang itu hanya mengandalkan ilmu hakikat tapi tidak kuat syariatnya, juga salah. Ya, yang ketiga inilah biasanya orang-orang yang dipilih untuk menjadi mursyid. Karena mursyid biasanya punya ilmu syariat dan juga diminta untuk mengembangkan ilmu batinnya. Monggo Bapak sekalian, tinggal milih mana gitu. Fa inna mukhatalatu ahlillah taksibu akhwalan saniyatan. Orang seperti ini adalah orang yang biasa bergaul dengan Allah, menghasilkan akhwalu
akhwalan saniatan, yaitu perilaku yang terpuji. Bapak sekalian itu ya. Diterangkan lebih lanjut, wa naf'a bil lafzi fauqa naf'i bil lafzin. Manfaat penglihatan melebihi manfaat ucapan. Ini orang-orang ahli syariah, ahli ma'rifat. Yaitu apa? Penglihatan ya, itu melebihi dari ucapan. Makanya kiai-kiai besar, kiai-kiai tarekat itu doanya biasanya nggak terlalu panjang. Tapi Allah sudah mengabulkan. Jadi bukan ucapan yang banyak, tapi dengan penglihatan mata batinnya yang kuat. Ini dari orang-orang yang berkecimpung di tarekat. Faman nafa'a lafdzatan, ya, maka dengan demikian maka akan bermanfaat kepadamu segala ucapan. Nafa'akal lafdhuhu, yaitu memberi manfaat bagi apa yang kita ucapkan. Wa man lafala, dan siapa yang tidak demikian maka tidak bermanfaat. Maka Bapak Ibu sekalian, mengapa guru-guru kita dulu, kiai-kiai kita itu ya pakaiannya compang-camping, baju tidak rapi, ya, makan seadanya, tapi doanya cesplok. Karena itu banyak kiai-kiai yang hebat, mobilnya hebat, pakaiannya hebat, tasnya hebat, Louis Vuitton, ya, pakai mobilnya mentereng seperti mobilnya para pembesar, para pengusaha besar. Tapi doanya nggak mempan tuh, gitu loh. Karena apa? Karena tidak kuat di ilmu batinnya. Itu Bapak sekalian, tadi disebutkan manfaat penglihatan melebihi manfaat ucapan. Wa naf'u bil lafzi fawqa nafil bil lafzi. Jadi mata hati itu lebih kuat dari mata mata telanjang kita. Ini Bapak sekalian ya, moga-moga kita bisa masuk bisa masuk di dunia itu dan bisa menemukan ulama yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, wa kana Suhrawati yatufu bi ba'di Masjidil Khauf bi Mina. Ini ada cerita Imam Suhrawardi, ini juga salah satu dari sekte Thariqah Suhrawadiyah, pernah mengelilingi salah satu masjid Khaif di Mina. Ya tasafa'ul wujuh faqila lahu fihi. Ya, wajah beliau berseri-seri. Jadi Imam Suhrawardi berkeliling di Madinah menemui masjid Khaif, kemudian wajahnya berseri-seri. Faqila lahu, lalu beliau ditanya mengenai hal itu. Faqala innallaha ibadan idza nadharu ila syahsin. Sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba yang apabila mereka melihat seseorang, aksabu sa'adatan, mereka berusaha agar terlihat bahagia. Fa anna atul budzalik, maka saya sedang berupaya dengan hal itu. Jadi Imam Suhrawardi itu tidak pernah mencureng wajahnya. Mencureng tahu Bapak Ibu sekalian? Mukanya tuh masam, itu enggak. Karena Allah mempunyai dan senang kepada orang-orang yang senyum. Senyum adalah ibadah. Jangan ketemu orang mencureng tok, ketemu orang mencep. Bahasa Jawa itu mencep. Ya, jangan. Senyum, murah senyum. Tapi jangan sendiri senyum ya, Bapak Ibu sekalian. Sendirian kok senyum-senyum terus, nanti dianggap apa? Jadi kalau ketemu orang itu, lemparkan, hadapkan wajah kita adalah surur bahagia, sa'adah bahagia dengan wajah yang senyum. Fa'anna atul budzalik, Imam Suhrawardi mengatakan saya akan berupaya seperti itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Akan datang suatu zaman di atas umatku di mana mereka lari dari ulama dan fuqaha. Yafirruna minal ulama wal fuqaha. Sudah banyak belum Bapak Ibu sekalian
Banyak loh sekarang itu orang Islam yang nggak senang dengan ulama dan tidak suka dengan orang ahli hukum. Apalagi ulama yang tadi, ulama yang ketiga, kismaini wahum kubarok. Jadi disebut dengan ilmu kubarok, pembesar ulama, karena mempunyai dua tadi, mempunyai dua ilmu, ilmu syariat dan ilmu hakikat, ilmu makrifat. Ya, fayabtalihimullah bitalati baliyati. Orang yang tidak suka dengan ulama dan fuqaha, pasti Allah akan menguji dengan 3 macam ujian. Aulaha yarfa'allahu barakah min aqsihim. Allah akan mengangkat keberkahannya dari segala urusan. Takut atau takut, Bu, Bapak? Apa yang kita lakukan tidak berkah? Rezeki enggak berkah, pangkat enggak berkah, jabatan enggak berkah, bisnis enggak berkah, semuanya enggak berkah. Kenapa? Karena tidak suka ulama dan hukama. Hati-hati kalau tidak suka dengan ulama. Yang kedua, orang yang tidak suka, orang yang menghindar, orang yang memusuhi ulama adalah wasaniyatu yusallitullah ta'ala alaihim sultanan. Allah akan memberikan kekuasaan kepada penguasa yang zalim atas mereka. Ya, temannya nggak benar akhirnya. Lewat kehidupannya nggak benar kok. Dia nggak senang dengan ulama kok. Maka dengan demikian dia itu temannya yang tidak benar. Yang ketiga, watsalitsatu yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Ini yang paling bahaya. Mereka akan keluar dari dunia, artinya mati bi ghairi iman. Kalau mati dengan tidak punya iman. Panjenengan cari kiai, cari mursyid, cari guru spiritual yang membimbing kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilail wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah Allah, carilah olehmu wasilah, guru-gurumu, ilmu-ilmu spiritualmu, wajahidu, dan kamu harus sungguh-sungguh ilai, jalan menuju itu. Mencari guru, menjalankan ilmu-ilmu yang thariqah spiritual, yang temenan, yang betul-betul. La'allakum tuflihun, agar kita itu menjadi orang yang beruntung, orang yang beriman. Wal maqalah talithatun, dan maqalah yang ketiga, an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan, man dakhalal qabru bila zadin, siapa yang masuk kubur tanpa bekal. Yang dimaksud dengan bekal itu adalah aimin amal soleh, ya, artinya tidak punya amal soleh. Disebutkan apa? Faka'an nama raqibal bahri bila safinah, maka seakan-akan ia mengarungi lautan tanpa perahu. Terus pun ibu bapak ibu sekalian, mlebu segara ndak duwe ilmu, ya gulung tikar, ombake gede, akhirnya nggak selamat. Kalau orang mau mati tidak punya bekal seperti itu. Nah, jalannya itu thariqah, saya ulang. At-thariqatu as-safinah. Thariqah itu seperti apa? Inilah safinah, perahu yang menghantarkan kita. Itu bapaknya, thariqah. Kalau nggak punya thariqah, nggak punya perahu, udah sulit. Nggak punya alat kok. Kita berpuluh-puluh tahun begini aja. Umur 40, 50, 60 ibadahnya begini aja. Tapi kalau sudah punya thariqah, insya Allah mutawakil, punya pegangan, ya. Artinya ayun fa'afriku arkon la kholasalahu illa biman yungkidhu. Artinya mereka akan tenggelam dengan tenggelam yang tidak ada yang membebaskannya kecuali orang yang bisa menyelamatkannya, ya, nanti. Tapi hidupnya menjadi tidak punya bekal.
Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mayyitu fi qabri illa kal fariqil mughawis. Keadaan mayat di dalam kubur tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang perlu pertolongan. Artinya aitalabili anna yughasu, yakni yang mencari sesuatu yang dapat ditolong. Tolongnya tuh amalnya, ya baca Qur'annya, semua itu nanti yang menolong kita. Sekarang kita tambah sedikit. Wal maqalatul rabih, dan maqalah yang keempat, an Umar radhiyallahu an, dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, nukilu an Syekh Abdul Muti As-Samlawi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari ucapan dari Sayyidina Umar yang dikutip dari Syekh Abdul Muti Al-Samlawi, ya, dan bersabda, ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Jibril alaihissalam bersabda, dan ini perbincangan Rasulullah kepada malaikat Jibril, mengatakan begini, sifli hasanal Umar. Nabi Jibril, ya, sesungguhnya Nabi bersabda kepada Nabi Jibril, jelaskan kepada kebaikan Umar. Apa kebaikan Umar? Malaikat Jibril mengatakan, faqala law kanatil biharu midatan wa sahru wa sajaru aklaman lama khasartuha. Seandainya lautan menjadi tinta, pepohonan jadi pena, maka pasti aku tidak dapat menghitungnya. Luar biasa hebatnya Umar bin Khattab. Nah, Nabi Rasulullah berkata lagi, sifli hasanah Abi Bakar. Coba kalau gitu terangkan kepada saya, wahai malaikat Jibril, kebaikan Abu Bakar itu apa? Faqala Umaru hasanatun min hasani Abi Bakar. Abi Bakar. Lalu Jibril mengatakan, Umar adalah salah satu kebaikan dari yang paling baik dari berbagai kebaikan Abu Bakar. Jadi Umar itu sebagian dari kebaikannya Abu Bakar. Artinya Abu Bakar itu yang baik. Ya. Izzud dunya bil mali wa il akhirah bisolih amal. Kemudian dunia dengan harta, dan kemuliaan dunia dengan harta, dan kemuliaan akhirat dengan amal soleh. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena itu saya dengan segala hormat mohon maaf pada teman-teman dari Thariqah yang lain, bahwa disebutkan Thariqah yang pertama kali ditalkinkan oleh Rasulullah, Thariqahnya namanya Thariqah Naqsabandiyah, yang ditalkinkan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karena yang meyakini awal-awal dari kenabian kerasulan kita, Nabi Muhammad SAW, adalah Abu Bakar Siddiq. Karena itu sanadnya Thariqah Naqsabandiyah kepada Salman Al-Farisi, terus bahwa Salman Al-Farisi, kemudian Syekh Abu Bakar Siddiq, kemudian Rasulullah, malaikat Jibril dari Allah. Gitu. Bapak sekalian, jadi Bapak sekalian, insya Allah kita di jalan yang benar, memilih Thariqah Naqsabandiyah ini. Amin ya rabbal alamin. Nah itu ya Bapak sekalian, jadi Abu Bakar itu baik, sangat baik. Umar itu sebagian dari kebaikan dari Abu Bakar. Au fala tataqawwa umur dunya wala tasruh illa bin amwal. Maksudnya adalah tidak akan kuat baik urusan dunia kecuali dengan harta benda. Wala tataqawwal umur akhirah, dan tidaklah akan menjadi kuat semua urusan akhirat. Wala tasluhu, dan tidak akan aslah lebih baik illa bil amal soleh, kecuali dengan amal soleh. Jadi kalau dunia ya cukup hartanya, kalau di akhirat harus amal soleh, harus banyak amal solehnya. Demikian Bapak sekalian yang saya hormati, kita sudah menyudahi untuk sesi kedua pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji bersama menjadi pegangan hidup kita sehari-hari, dan Allah meridhoi, Allah membimbing, dan sesuai dengan sholat-sholat panjenengan. Sholat namanya liridhoillah, Allah meridhoi apapun yang kita kerjakan.
wa sholati syukrillah, dan kita bersyukur atas anugerah nikmat yang Allah berikan. Jangan mohon anugerah Allah diberikan kepada kita, sehingga kita itu mendapatkan sesuatu itu karena fadilah Allah. Kita bersyukur pada Allah, dan itu berarti kita diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.